Pembangunan membawa titik tengkar, agama, ideologi, dan pembangunan dalam prisma pemikiran Gus Dur. Masukan tahap membangun sering membawakan permasalahan baru ke dalam suasana hubungan yang sudah labil antara ideologi negara dan aspirasi agama, sehingga menambah labilitas itu lebih jauh lagi. Beberapa aspek pembangunan seperti tujuannya, polanya, pembiayaannya, dan struktur aparat pelaksanaannya secara bersama-sama atau terpisah satu dari yang lain membawa titik tengkar tersendiri dalam dialog yang sudah tersendat-sendat jalannya antara kekuasaan yang pada dasarnya memiliki orientasi sekuler dan gerakan-gerakan keagamaan. Tujuan pembangunan yang umum diambil oleh negara-negara yang sedang berkembang dalam dasawarsa yang lalu, yaitu peningkatan produktivitas melalui insentif-insentif material, banyak sekali dikritik oleh pihak yang saling berbeda dalam pandangan hidup masing-masing, seperti antara golongan intelektual kosmopolitan dan gerakan-gerakan Marxis-Leninis di beberapa negara. Tetapi pada umumnya hanya kelompok-kelompok vokal dalam berbagai gerakan keagamaan yang secara tekun membina tantangan terhadap perumusan tujuan pembangunan seperti itu. Keluhuran nilai hidup manusia sebagai nilai tertinggi yang mereka anut dalam kehidupan membawa mereka kepada penolakan langsung atas tujuan pembangunan yang sedemikian materialistis. Karena tujuan pembangunan menyangkut strategi membangun yang akan diambil, dengan sendirinya tantangan yang mereka ajukan segera merembet ke lain-lain sektor. Sehingga dalam waktu tidak terlalu lama menjadi penolakan terhadap keseluruhan konsep pembangunan yang dirumuskan oleh kekuasaan yang sedang memerintah. Dalam situasi di mana dialog antar kekuasaan negara dan aspirasi gerakan keagamaan dapat dilangsungkan secara terbuka dalam diskusi bebas, penolakan artikulatif atas konsep dasar pembangunan itu akan berakhir pada penyediaan konsep tandingan yang dapat dijadikan isu dalam pemilihan umum. Walaupun belum tentu dapat dilaksanakan jika para perumusnya memenangkan pemilihan umum itu sendiri. Dalam situasi di mana dialog itu terjadi dalam bentuk proses tawar-menawar yang sepi, tentang itu muncul dalam sejumlah slogan yang hanya secara terselubung saja berwatak kritis, seperti tuntutan pembangunan harus bertujuan mengembangkan manusia seutuhnya di negeri kita. Pola pembangunan yang dianut juga dapat menjadi titik sengketa. Patutkah dirumuskan pola itu sebagai dorongan sektor-sektor produktif untuk mengembangkan diri dan dengan demikian mengangkat derajat sektor-sektor lain yang tidak begitu produktif? Sudah memadaikah pola perencanaan yang desentralis bagi kebutuhan pembangunan yang sebenarnya? Mengingat uniformitas pendekatan yang dilakukan akan menimbulkan hambatan-hambatan birokratis yang tidak teratasi lagi di kemudian hari. Bukankah dorongan terhadap sektor yang kuat justru tidak akan mengekalkan ketimpangan sosial yang sudah ada? 1001 pertanyaan lagi dapat diajukan ke alamat kekuasaan yang merumuskan dan melaksanakan pembangunan berencana. Gerakan keagamaan sering menimbulkan kesulitan bagi pihak pemegang kekuasaan, bukan hanya karena mengajukan rumusan-rumusan tandingan di sektor pola pembangunan yang diikuti, melainkan juga karena rumusan-rumusan tandingan itu dicobakan dalam skala besar secara tekun dan menetap. Di saat pemerintah sejumlah negeri mengabaikan tuntutan akan land reform karena alasan stabilitas keadaan negara, gerakan keagamaan justru mulai melaksanakan program mereka sendiri. Seperti apa yang dilakukan Uskup Agung Yosmaria Pires dari Joa Pessoa di Brasilia, Uskup Mansap di Thailand, dan Swami Agnives dengan gerakan Arya Samajnya di negara bagian Haryana di India. Alternatif yang mereka kemukakan walaupun berbeda satu dari yang lain membuat bertambah labilnya keadaan yang pada dirinya sendiri sudah harus memikul beban keresahan sosial akibat marginalisasi tanah tempat tinggal mereka yang sangat miskin di kota-kota besar dan pemusatan pemilikan dan penguasaan tanah di pedesaan. Gerakan keagamaan memberikan dukungan kepada perjuangan suku-suku terpencil yang menentang pembangunan bendungan tinggi Chico di Filipina, sebuah proyek penyediaan energi listrik yang sangat dibutuhkan. Banyak lagi deretan swakarsa yang muncul dari gerakan-gerakan keagamaan yang berwatak alternatif terhadap pola pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.
Masalah pembiayaan pembangunan, sebagian masukan baru ke dalam situasi yang sudah labil dalam hubungan antar ideologi negara dan aspirasi gerakan keagamaan membawakan persoalan tersendiri. Salah satu di antaranya adalah masalah bantuan luar negeri dalam skala masif, yang hasilnya hanya tampak dalam perlombaan kemewahan di kalangan atas dan penguasaan sumber-sumber produksi oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Sudah tentu gerakan keagamaan tidak dapat menerima kenyataan tak terelakkan ini sebagaimana dikemukakan para perencana pembangunan di negara-negara yang sedang berkembang, sebagian karena alasan-alasan sosial ekonomis dan sebagian lagi karena alasan keagamaan murni. Demikian pula penyediaan proyek-proyek pembangunan pada tingkat mikro di lapangan haruslah dapat dari atas melalui kredit-kredit yang dialokasikan oleh pemerintah ataukah justru didapatkan dari bawah melalui swadaya dan swakarsa masyarakat sendiri? Patutkah didirikan koperasi yang langsung memperoleh kredit dari luar ataukah justru harus diambil pendekatan mendirikan pra-koperasi yang bermodalkan uang yang dikumpulkan dari anggotanya sendiri secara akumulatif? Struktur aparat pembangunan juga dapat menjadi titik tengkar antara pelaksanaan, pemerintahan, dan gerakan keagamaan. Berhakkah struktur itu menetapkan sendiri prioritas pembangunan yang di mata gerakan-gerakan keagamaan itu justru hampir selamanya melakukan kesalahan-kesalahan fundamental dalam identifikasi prioritas itu sendiri? Bagaimana pertanggungjawaban atas kesalahan-kesalahan perencana maupun pelaksana pembangunan dapat diminta dari struktur yang pada dirinya sendiri sudah tidak mampu memahami tuntutan dasar akan keadilan? Bagaimanakah pengambilan keputusan yang mendasar dapat diserahkan pada struktur yang dalam dirinya sendiri penuh titik-titik lemah yang bersifat fundamental, sehingga akhirnya struktur itu sendiri mudah dimanipulir untuk melestarikan ketimpangan sosial dan ketidakadilan? Kedamaian mencemaskan. Dari apa yang diuraikan di depan jelas sekali potret diri hubungan antara pelaksana ideologi negara dan gerakan-gerakan keagamaan tampak penuh persoalan yang cukup membawa kepada labilitas keadaan. Hubungan lancar di permukaan tidak dapat menyembunyikan keresahan luar biasa besarnya sebagian arus bawah, sehingga ketenangan yang tampak di luar hanya menyembunyikan kedamaian mencemaskan yang menjadi hakikat persoalan sebenarnya. Kalau gambar diri itu ditangkap dalam sejumlah kisah, akan muncul deretan hal-hal berikut. Anggapan tentang penyelewengan ideologi negara di pihak penguasa dan di pihak gerakan keagamaan, cara penanganan masalah penyelewengan tersebut menurut pandangan penguasa dan pandangan gerakan keagamaan, dan strategi yang berbeda dalam memasarkan cara yang dipilih masing-masing. Pengenalan akan gambar diri sendiri dinamis ini dapat membawa kita kepada penemuan pemecahan persoalan yang berlandaskan pada kenyataan-kenyataan yang memang terwujud. Bukannya perkiraan keadaan, model produk badan-badan intelijen yang jarang sekali mengenai sasaran. Pihak penguasa pemerintah di negara-negara berkembang cenderung untuk menganggap upaya mencari alternatif terhadap penafsirannya sendiri atas ideologi negara sebagai penyelewengan ideologi itu sendiri. Dengan demikian pula kuat sekali kecenderungan untuk memperlakukan program-program alternatif terhadap program pembangunan yang dibuatnya sendiri sebagai penyelewengan atas jalannya pembangunan yang sudah menjadi konsensus nasional. Sebaliknya, gerakan-gerakan yang mengajukan alternatif, terutama gerakan keagamaan, memiliki anggapan justru pemegang kekuasaan pemerintahanlah yang melakukan penyelewengan atas ideologi negara dan pembelokan konstitusi dari kemurnian yang sudah disepakati pada waktu penumbuhannya sebagai landasan hidup bernegara. Penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hak asasi warga negara, dan pembatasan atas swakarsa untuk mencari alternatif adalah bukti-bukti konkret dari penyelewengan pihak penguasa pemerintahan itu. Cara penanganan yang dirumuskan sebagai akibat dari perbedaan anggapan tentang penyelewengan ideologi negara itu sudah tentu juga bertolak belakang. Di satu pihak, pemegang kekuasaan pemerintahan merasa dibebani kewajiban mempertahankan ideologi negara dari segala macam rongrongan dan gangguan, baik yang sudah dianggap konkret maupun yang masih berupa tantangan potensial. Mayoritas bangsa
sama lingkungan pelaksana pemerintah harus diamankan dari kemungkinan penularan bahaya penyelewengan ideologi negara itu. Gerakan-gerakan yang dapat membahayakan ideologi nasional harus diamati dan kalau perlu ditindak guna menghindarkan bahaya penyelewengan tersebut. Hanya dengan cara ini dapat dicegah bahaya terhentinya pembangunan dengan segala akibat disintegratifnya atas kesatuan dan keutuhan bangsa. Gerakan yang menyajikan alternatif terutama mengajukan sejumlah prasyarat bagi keberhasilan memelihara kemurnian ideologi negara dan keutuhan konstitusi, keberanian untuk memberikan tempat kepada rakyat kecil untuk turut mengendalikan arah kehidupan bernegara melalui penegakan hak-hak asasi dan pengembangan demokrasi secara jujur dan tulus adalah prasyarat utamanya. Kesediaan memberikan kebebasan membicarakan masalah ini secara terbuka serta jujur merupakan titik mula penjagaan kemurnian ideologi negara dan keutuhan konstitusi. Dari kesediaan penegakan demokrasi secara murni itu akan muncul proses penetapan prioritas pembangunan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan rakyat di tingkat bawah kehidupan masyarakat. Prasyarat tersebut hanya dapat dicapai jika kekuasaan pemerintahan tunduk kepada lembaga-lembaga kemasyarakatan di luar lingkungannya sendiri termasuk lembaga hak pilih yang bersifat universal dan ditegakkan secara jujur. Strategi pemasaran cara penjagaan kemurnian ideologi negara itu juga berbeda sangat besar antara yang diambil pemegang kekuasaan pemerintahan dan yang dikembangkan gerakan-gerakan alternatif. Perumusan wawasan ideal dari ideologi nasional dalam sejumlah materi penataran, kampanye penerangan indoktrinatif, dan penetapan sejumlah atribut resmi bagi ideologi negara merupakan kerja utama pemasaran di pihak pemegang kekuasaan. Dari sosialisme Arab, mendiang Nasir hingga paham kebersamaan Marcos diindoktrinasikan secara masif sebagaimana proyek penataran P4 di negeri kita kini juga berfungsi seperti itu. Upaya pemantapan ideologi negara dengan pendekatan indoktrinatif tersebut belakang ini diletakkan juga dalam perspektif penanganan kemiskinan, perjuangan menegakkan sebuah orde ekonomi internasional yang lebih adil dan solidaritas antara negara-negara dunia ketiga. Sebaliknya, strategi pemasaran cara penjagaan kemurnian ideologi negara dan keutuhan konstitusi di kalangan gerakan alternatif lebih banyak diletakkan dalam kerangka konkretisasi upaya menumbuhkan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang nantinya mampu mempertahankan dan merebut hak-hak mereka sendiri. Tugas lembaga-lembaga kemasyarakatan itu adalah menggali warisan budaya mereka sendiri, hal-hal yang dapat dikembangkan bagi mereka sendiri, hal-hal yang dapat dikembangkan bagi kepentingan arah yang benar pembangunan yang diselenggarakan. Percobaan demi percobaan dan proyek-proyek rintisan harus diselenggarakan di bidang tersebut yang dengan segala kegagalan dan keberhasilannya akan membawa kepada model pembangunan yang telah diuji kebenarannya di lapangan. Gerakan-gerakan keagamaan akan mendudukkan upaya penggalian unsur-unsur pembangunan yang sebenarnya itu dari ajaran agama masing-masing setelah dihadapkan pada masalah-masalah dasar yang dihadapi umat manusia. Perjuangan menegakkan keadilan, mewujudkan demokrasi, dan mengembangkan kemampuan hakiki setiap masyarakat untuk mengatasi persoalannya sendiri ditarik wawasan-wawasannya dari sumber-sumber keyakinan agama. Tidak heran kalau terjadi proses tolak-menolak antar wawasan indoktrinatif dari cara pemegang kekuasaan untuk menjaga kemurnian ideologi negara dan perumusan kemurnian ideologi itu sendiri dari ajaran-ajaran formal agama. Watak transendental dari ajaran agama mengharuskan gerakan-gerakan keagamaan untuk mengutamakan pembatasan atas kekuasaan manusia di hadapan keagungan Tuhan. Pembatasan mana tentu dirasakan tidak praktis bagi pemegang kekuasaan pemerintahan. Sebaliknya, penetapan atribut-atribut formal untuk mengokohkan ideologi negara dalam jangka panjang akan mengangkat kedudukan ideologi negara itu hingga menjadi sejajar dengan ajaran agama yang sudah diterima sebagai hal yang sakral. Sakralisasi ideologi negara melalui pemantapan atribut-atribut formalnya adalah bahaya sangat besar bagi kemurnian keimanan agama bagi gerakan-gerakan alternatif. Kesimpulan, dari uraian di atas dapatkah ditarik beberapa kesimpulan umum yang perlu dikaji kebenarannya terlebih jauh kalau kita inginkan kematangan baginya. Kesimpulan pertama adalah masih besarnya kesenjangan antara ideologi negara dan keyakinan agama
gerakan-gerakan cukup besar lingkungannya di negara-negara berkembang, hal mana muncul dari masih belum mantapnya kedudukan ideologi negara itu sendiri. Ia sendiri justru masih ditafsirkan dalam kerangka penyelesaian sementara yang tidak memuaskan semua pihak dan yang mengandung potensi pertentangan lebih tajam di kemudian hari. Kesimpulan berikutnya yang juga sangat penting untuk diperhatikan lebih lanjut adalah jalinan sangat kuat antara aspirasi keagamaan dan aspirasi yang secara nominal terletak di luar lingkup keagamaan. Ajaran-ajaran agama justru dijadikan sumber inspirasional bagi aspirasi non-keagamaan tersebut di kalangan gerakan-gerakan keagamaan yang menyajikan alternatif bagi sistem pemerintahan yang monolitis. Kesimpulan lainnya adalah orientasi sangat kuat untuk merealisir aspirasi dalam program kerja aktual dalam skala mikro pada tingkat bawah di kalangan gerakan-gerakan keagamaan yang memilih pencarian alternatif bagi struktur pemerintahan yang ada. Orientasi mana justru menjadi penghubung antara aspirasi keagamaan dan aspirasi non-keagamaan di atas. Demikian jauh hubungan yang didorong oleh orientasi tersebut, sehingga kita dapat bentuk gerakan baru yang menjalin ajaran agama dan keyakinan ideologis Marxis-Leninis di beberapa negara berkembang seperti 1-2 gerakan Katolik di Filipina dan Amerika Latin dan gerakan Arya Samaj di kalangan beragama Hindu di negara bagian Haryana di India. Retorika Marxistis dari gerakan para mullah menentang bekas Syekh Reza Pahlavi adalah juga salah satu bukti yang dapat dikemukakan. Penanganan masalah kesalahpahaman dasar antara para pemegang kekuasaan negara sebagai pelaksana ideologi negara dan gerakan-gerakan yang membawakan aspirasi keagamaan haruslah memasukkan kenyataan-kenyataan ini ke dalam dirinya. Jika ingin dicapai hasil yang tuntas dan menyeluruh, aspirasi yang muncul dari keinginan memelihara kemurnian ideologi negara dan keutuhan konstitusi haruslah dihargai sepenuhnya walaupun bertolak belakang dengan penafsiran resmi yang dirumuskan lembaga-lembaga kenegaraan. Kesediaan untuk melindungi dan kalau perlu membantu program-program konkret di tingkat bawah mungkin dengan akibat perubahan besar-besaran dalam politik pembangunan pemerintah haruslah dimiliki dan dikembangkan di semua eselon aparat pemerintahan. Dari gagasan global seperti ini yang kemudian dapat dikonkretisir ke dalam sejumlah keputusan prinsipil dirasa dapat dicapai penanganan tuntas atas persoalan utama berupa kesalahpahaman dasar antara ideologi negara dan aspirasi keagamaan yang terdapat di banyak negara yang sedang berkembang termasuk negara kita sendiri. Mampukah kita berbuat demikian?